Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Huai Dahai mengelus dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, keluarga Huai sekarang dijaga ketat. Di permukaan, tampak tenang, hanya kota utama yang berada di bawah darurat militer, tetapi kenyataannya, ada para kultivator yang kuat di mana-mana, dan leluhur juga meminjam para kultivator dari Asosiasi 9 Eliksir, yang juga diam-diam berjaga di dekatnya. Begitu bahaya muncul, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh. Mendengar ini, Xiao Fan mengangguk, ia memang merasakan ada lebih banyak aura kuat di kota keluarga Huai dibandingkan terakhir kali ia berkunjung. Bagaimana kamu meninggalkan Akademi 10 Dewa saat itu? Xiao Fan bertanya dengan rasa ingin tahu, ingin memastikan apakah Yu Kaicheng telah menipunya. Aku sama sekali tidak tahu tentang urusan keluarga Huai. Kemudian, ayahku mengalami kecelakaan, dan leluhur khawatir aku akan mengkhianati keluarga dan bicara sembarangan, jadi dia mengirim orang untuk menipu, dan membawaku kembali. Ketika aku tiba di keluarga Huai, situasinya sudah diputuskan, dan aku tidak punya cara untuk melawan, jadi Huai Dahai mendesah berulang kali, wajahnya pucat. Begitulah ayahku tidak ada di sini sekarang dia diusir oleh leluhur kita tidak bisa menolak kata Huai Dahai tanpa daya. Mendengar ini, Xiao Fan mengangguk, yang kurang lebih sesuai dengan tebakannya. Xiao Fan, apakah kamu punya rencana? Huai Dahai berpikir sejenak dan bertanya, aku berencana untuk menangkapnya dengan paksa kata Xiao Fan dengan lemah. Huai Dahai, kamu jangan bercanda, menangkap dia dengan paksa. Bagaimana mungkin itu berhasil? Kata Huai Dahai dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Mengapa tidak mungkin berhasil? Xiao Fan tersenyum tipis, matanya tertuju pada Huai Dahai. Ini keluarga Huai, tahukah kamu berapa banyak kultivator kuat yang ada di dekat sini? Ada hampir 100 kultivator ranah Senhou tahap awal. Suara Huai Dahai semakin keras. Hehehe, kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu, kan? Xiao Fan tersenyum tipis. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ini sungguh mustahil, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Huai Dahai tampak tak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana lagi membujuknya. Hehehe, jangan khawatir, kalau terjadi apa-apa, aku tidak akan melibatkanmu, Xiao Fan terkekeh. Kamu bukan itu maksudku. Huai Yusu adalah adikku, dan aku juga tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Kata Huai Dahai, tampak tak berdaya. Baiklah, katakan padaku, apalagi rencana keluarga Huai? Tanya Xiao Fan. Huai Dahai menghela napas dan menceritakan kepada Xiao Fan semua yang diketahuinya. Lalu leluhur keluarga Huai kapan dia berencana untuk melakukan pengalihan tubuh? Tanya Xiao Fan. Ini aku tidak yakin. Mungkin karena dia tidak percaya padaku, atau lebih tepatnya, dia tidak percaya siapapun. Huai Dahai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, aku mengerti. Xiao Fan mengangguk, memikirkan langkah selanjutnya. Xiao Fan, apakah kamu benar-benar memikirkan ini matang-matang? Ya, mendengar ini, Huai Dahai terdiam. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan membantumu juga. Tentu saja, apa yang bisa kulakukan terbatas, kuharap kamu bisa mengerti. Mendengar ini, Xiao Fan tersenyum dan mengangguk. Baiklah, saudara Huai. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Jangan khawatir, di sini sangat aman. Jika kamu berada di tempat lain, identitasmu bisa terbongkar dalam 3 hari. Huai Dahai berkata dengan serius. Baiklah, aku mengerti. Xiao Fan mengangguk. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan formasi nanti dan memberitahumu secara diam-diam. Huai Dahai berkata dengan serius. Terima kasih. Xiao Fan menangkupkan tinjunya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Huai Dahai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Baiklah, aku pergi dulu, tenang saja. Huai Dahai tersenyum, lalu meninggalkan ruang rahasia itu. Xiao Fan mengangguk,
menyiapkan formasi di ruang rahasia, lalu duduk bersila untuk bermeditasi. Dalam sekejap, 3 bulan kemudian, selama waktu ini, Xiao Fan bersembunyi di ruang rahasia. Huai Dahai akan datang setiap setengah bulan untuk diam-diam memberitahu Xiao Fan informasi yang telah dikumpulkannya. Dalam 3 bulan terakhir, keamanan keluarga Huai menjadi semakin ketat. Faktanya, keluarga Huai telah menutup diri terhadap orang luar, dan semua orang yang bukan garis keturunan keluarga Huai dikeluarkan dari kota keluarga Huai. Pada saat ini, Xiao Fan juga sangat beruntung karena telah bertemu Huai Dahai. Jika tidak, akan lebih sulit baginya untuk tetap berada di kota keluarga Huai sekarang. 3 bulan berikutnya berlalu dengan cepat. Huai Dahai, yang biasa berkunjung sebulan sekali, kini mendapati bahwa kota keluarga Huai sedang menggeledah orang-orangnya sendiri secara ketat. Huai Dahai dan rekan-rekannya biasanya membutuhkan setidaknya 3 orang untuk berpatroli bersama saling memantau untuk mencegah mata-mata internal muncul dalam keluarga Huai. Dan karena identitas khusus Huai Dahai, pengawasan terhadapnya bahkan lebih ketat. Mengetahui hal ini, Xiao Fan tercengang, tidak pernah menyangka keluarga Huai menjadi begitu gila. Mereka bahkan tidak mempercayai anggotanya sendiri. Tentu saja Xiao Fan merasa bahwa leluhur keluarga Huai juga sangat cerdik, ada alasan di balik tindakannya. Xiao Fan, aku tidak tahu kapan aku bisa datang lagi. Mungkin aku tidak punya waktu lagi untuk datang. Kamu harus memperhatikan situasi di luar mulai sekarang, Huai Dahai berkata dengan serius, aku merasa waktu leluhur melakukan pengalihan tubuh sudah dekat. Mendengar ini, Xiao Fan mengangguk dengan serius, baiklah, terima kasih. Sama-sama, seharusnya aku yang berterima kasih, Huai Dahai tersenyum, lalu meninggalkan ruang rahasia itu. Sekarang, keluarga Huai bahkan telah mengaktifkan formasi besar, siapapun yang bukan dari keluarga Huai garis keturunan akan segera memicu alarm saat memasuki wilayah keluarga Huai. Kelainan keluarga Huai juga mengejutkan seluruh wilayah menengah. Semua orang penasaran dengan apa yang direncanakan keluarga Huai. Beberapa orang menduga bahwa leluhur keluarga Huai berencana untuk menerobos ke ranah Shenwang. Namun, kecurigaan ini dengan cepat ditepis oleh orang lain segera. Xiao Fan menghembuskan napas, dia memerintahkan Wan Xiang untuk memperkuat penghalang ruang rahasia. Xiao Fan tahu betul bahwa ruang rahasia yang disiapkan oleh Huai Dahai tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dari pencarian leluhur keluarga Huai nanti. Karena leluhur keluarga Huai sudah seperti ini, Xiao Fan tidak yakin tindakan gila apalagi yang akan dilakukannya sebelum pengalihan tubuh. Namun, mengenai leluhur keluarga Huai, meskipun Xiao Fan belum pernah bertemu dengannya, dia bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang kejam. Dalam sekejap, 3 bulan kemudian, Huai Dahai tidak berkunjung selama 3 bulan ini. Xiao Fan memperkirakan bahwa Huai Dahai akan kesulitan melarikan diri sekarang dan seharusnya diawasi secara ketat oleh leluhur keluarga Huai. Nak, belum terlambat untuk menyesalinya sekarang. Aku sarankan kamu untuk tidak bertindak gegabah. Pada saat ini, suara diagram bintang muncul dalam pikiran Xiao Fan, memperingatkannya sekali lagi untuk tetap tenang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Xiao Fan berkata riang. Si diagram bintang mendesah tak berdaya, ia memahami karakter Xiao Fan, begitu ia sudah memutuskan, ia tidak bisa dengan mudah mengubahnya. Xiao Fan telah membentuk permusuhan dengan keluarga Huai, dan dengan melibatkan Huai Yusu, Xiao Fan tidak akan pernah melarikan diri pada menit terakhir. Setengah bulan kemudian, di dalam ruang rahasia leluhur keluarga Huai, Huai Yusu tenggelam dalam kolam darah, sepenuhnya tidak sadarkan diri, tubuhnya memancarkan energi darah yang kaya, dan simbol ilahi di dahinya berkilauan dengan lingkaran cahaya merah tua. Waktunya telah tiba Huai Yusu, semua milikmu akhirnya menjadi milikku. Leluhur keluarga Huai sangat gembira, berdiri di hadapan Huai Yusu, membelai tubuh Huai Yusu seakan-akan tengah membelai harta karun yang berharga. Di mata leluhur keluarga Huai, tubuh milik Huai Yusu adalah tubuh miliknya. Inilah sebabnya mengapa leluhur keluarga Huai selalu memanjakan Huai Yusu.
Sebelumnya, ketika Huai Yusu berada di keluarga Huai, ia bisa dikatakan merajalela tanpa kendali, dan bahkan orang tua Huai Yusu pun tidak bisa menghukumnya. Saat itu, kebanyakan orang tidak tahu alasannya, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa itu karena leluhur keluarga Huai ingin mengambil alih tubuh dari Huai Yusu. Di satu sisi, itu adalah kompensasi untuk Huai Yusu, dan di sisi lain, bagaimana mungkin leluhur keluarga Huai tubuh dipukuli dan dimarahi oleh keluarga Huai? Leluhur keluarga Huai telah hidup selama jutaan tahun, dan selama waktu itu, ia telah mengambil alih tubuh garis keturunan keluarga Huai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang sebagus tubuh Huai Yusu. Simbol ilahi tingkat 2, hahaha leluhur keluarga Huai tertawa gila, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tepat pada saat itu, leluhur keluarga Huai membentuk segel tangan, dan seluruh ruang rahasia memancarkan cahaya darah yang kuat. Simbol ilahi yang persis seperti yang ada di dahi Huai Yusu muncul di dahi leluhur. Keluarga Huai juga memancarkan cahaya darah yang kuat. Saat berikutnya, seluruh ruang rahasia itu diselimuti cahaya darah yang mengerikan. Darah mengucur dari simbol ilahi di dahi Huai Yusu, dan ekspresi kesakitan yang tak terbantahkan tampak di wajahnya. Arg! Huai Yusu menjerit dengan sedih, urat dahinya menonjol saat dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha Yusu, sabar ya. Jangan khawatir. Aku akan menggunakan tubuhmu untuk menjadi eksistensi di atas puluhan ribu orang. Leluhur keluarga Huai tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terburu-buru mengambil alih tubuh Huai Yusu, tetapi malah menggunakan teknik rahasia keluarga Huai, dengan Huai Yusu sebagai pusatnya, untuk terus-menerus menyerap esensi darah garis keturunan keluarga Huai krak-krak. Tubuh Huai Yusu secara bertahap retak, tidak mampu menahan esensi darah itu. Melihat ini, leluhur keluarga Huai segera membentuk segel tangan dan menuangkan kekuatan spiritual ke tubuh Huai Yusu untuk membantunya menstabilkan tubuhnya. Untuk memastikan tidak ada yang salah, leluhur keluarga Huai berencana untuk mendorong tubuh Huai Yusu hingga batasnya. Setelah ia pengalihan tubuh, ia akan langsung menjadi kultivator ranah Senwang. Ranah Senwang, aku akan mencapai ranah Senwang. Ekspresi leluhur keluarga Huai tampak panik. Mencapai ranah Senwang dalam sekejap, dia hampir gila. Saat ini, di berbagai kota keluarga Huai. Kekuatanku, bagaimana mungkin apa yang terjadi? Vitalitasku kenapa mengalir tak terkendali? Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu juga. Di berbagai kota keluarga Huai, semua anggota keluarga Huai yang diperintahkan untuk menyerahkan darah esensi mereka merasakan sakit yang luar biasa, dan vitalitas dalam tubuh mereka terus mengalir pergi, tubuhku. Sialan, kekuatan jiwa spiritualku. Energi garis keturunan, yang sangat besar dan kekuatan jiwa spiritual menerangi langit, saat esensi darah garis keturunan keluarga Huai terus mengalir ke tubuh Huai Yusu. Namun, leluhur keluarga Huai tidak bertindak ekstrim. Dia akan berhenti setelah setiap anggota keluarga Huai mencapai batas mereka. Pada saat ini, lokasi keluarga Huai di wilayah menengah dipenuhi dengan cahaya darah yang mengerikan, dan semua kultivator yang kuat menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Tidak sabar, ya, di Akademi 10 Dewa, si Hantian bergumam, dan sosoknya menghilang. Di Aula Mega Asosiasi 9 Eliksir. Seorang kultivator yang tinggi dan kuat duduk di kursi utama, menatap ke arah keluarga Huai, dan tersenyum. Keluarga Huai sudah saatnya struktur wilayah menengah berubah. Dengan itu, sosok orang itu pun menghilang. Gunung Taei, di puncak gunung spiritual yang hijau. 3 pria tua berambut putih secara bersamaan membuka mata mereka, menatap ke arah keluarga Huai, dan memperlihatkan senyum pahit satu demi satu. Siapa yang akan melihatnya? Aku tidak akan pergi. Aku masih perlu memahami dao langit dan bumi. Aku juga tidak mau pergi. Terlalu repot. Aku terlalu malas memikirkan hal-hal sepele di luar. Baiklah kalau begitu Pak Tua ini akan pergi. Dengan itu, sosok Pak Tua yang duduk di tengah menghilang, menuju ke keluarga Huai. Apakah ini sudah dimulai?
Xiao Fan di ruang rahasia bergumam, lalu menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya, dan memasang penghalang sederhana di sekelilingnya. Sebelum meninggalkan ruang rahasia dan pergi keluar, sebelumnya, Xiao Fan telah mempertimbangkan bagaimana ia harus bertindak jika keluarga Huai mengaktifkan formasi besar mereka. Xiao Fan juga menemukan teknik rahasia di diagram bintang yang, jika dikombinasikan dengan Wan Xiang, dapat menerobos deteksi formasi besar manapun. Tentu saja, teknik ini memiliki kekurangan. Teknik ini menghabiskan energi dalam jumlah yang signifikan. Semakin kuat formasi yang diuji, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Pada saat ini, Xiao Fan meninggalkan ruang rahasia dan terkejut dengan pemandangan di luar. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Fan merasakan kehadiran banyak anggota keluarga Huai di dekatnya, tetapi mereka semua tampak kesakitan, seolah-olah tubuh mereka telah terkuras. Selain itu, langit di sini redup, namun cahaya darah melesat ke langit dari tempat leluhur keluarga Huai sedang menyendiri. Aku harus cepat, gumam Xiao Fan, mempercepat langkahnya. Karena leluhur keluarga Huai menggunakan teknik rahasia keluarga Huai, semua anggota keluarga Huai tidak dapat mengerahkan kekuatan puncak mereka dan lengah. Kalian apakah menurut kalian perasaan barusan mungkin berhubungan dengan leluhur? Diam, jangan bicara omong kosong. Itu leluhur tidak akan pernah menyakiti kita. Diskusi ramai terjadi di seluruh kota keluarga Huai. Setiap orang punya spekulasi masing-masing. Demikian pula, meskipun mereka punya kecurigaan, tak seorang pun berani menghadapinya secara langsung. Mengatakan bahwa leluhur keluarga Huai mereka telah menyakiti mereka. Memikirkan hal seperti itu saja sudah cukup, apa gunanya kalau sudah terkonfirmasi? Namun, semua anggota keluarga Huai memilih untuk tetap diam, menatap tempat persembunyian leluhur keluarga Huai, menyaksikan langit yang penuh dengan cahaya darah. Jika leluhur menjadi ranah Shenwang, maka status keluarga Huai kita di wilayah menengah. Setelahnya, bahkan jika kita bertemu orang-orang dari Asosiasi 9 Eliksir atau Akademi 10 Dewa, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Hahaha, tepat sekali. Saat rasa sakitnya mereda, keluarga Huai anggota mulai tersenyum lebar, membayangkan adegan ketika leluhur keluarga Huai menjadi kultivator ranah Shenwang. Mereka semua gila, gumam Xiao Fan, ia bisa merasakan bahwa kondisi para anggota keluarga Huai ini sangat salah, jiwa spiritual mereka kurang bernyawa, yang menyebabkan kondisi mereka agak kacau. Dan semua esensi yang telah hilang mengalir ke udara, mengikuti cahaya darah ke tubuh Huai Yusu. Tidak lama kemudian, Xiao Fan diam-diam menyelinap ke ruang rahasia leluhur keluarga Huai. Sekarang, Xiao Fan berada di puncak ranah Sensui, kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Ditambah dengan formasi yang dibentuk oleh Wan Xiang, ia telah mencapai posisi yang paling dekat dengan leluhur keluarga Huai. Di dalam ruang rahasia, seluruh perhatian leluhur keluarga Huai tertuju pada Huai Yusu. Hahaha, bagus, Huai Yusu, serap lebih banyak. Si leluhur keluarga Huai tertawa terbahak-bahak, terus-menerus membelai tubuh Huai Yusu di hadapannya. Ekspresi Huai Yusu tampak kesakitan, tubuhnya dipenuhi energi darah pekat, dan jiwa spiritualnya berada di ambang kehancuran. Huai Yusu anak baik, semua milikmu akan menjadi milikku. Senyum leluhur keluarga Huai tampak sinis, dan dia menatap tubuh Huai Yusu dengan mata serakah. Menjijikkan, pada saat ini, Xiao Fan, yang diam-diam mengamati dari luar, bergumam. Leluhur keluarga Huai, saat ini belum menyadari kedatangan Xiao Fan, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyuntikkan kekuatan ke tubuh Huai Yusu. Setelah ini, semua kekuatan ini akan menjadi milikku, kata leluhur keluarga Huai dengan senyum dingin. Tak lama kemudian, tubuh Huai Yusu mencapai batasnya, dan jiwa spiritual miliknya pun berada di ambang kehancuran, bahkan kekuatan leluhur keluarga Huai tak lagi mampu menstabilkannya. Sudah waktunya, gumam leluhur keluarga Huai, lalu membentuk segel tangan. Simbol ilahi di dahinya memancarkan cahaya merah darah yang menerangi langit.
Cahaya darah ini muncul dan mengalir di seluruh kota keluarga Huai. Tak lama kemudian, seluruh kota keluarga Huai diterangi oleh cahaya darah dari leluhur keluarga Huai. Ini kekuatan leluhur. Cahaya ini apa-apa yang terjadi pada simbol ilahiku. Simbol ilahiku, kenapa tenaganya terkuras? Pada saat ini, anggota keluarga Huai dalam kota keluarga Huai semuanya mendongak ke arah kekosongan, wajah mereka pucat dan lemah, merasakan kekuatan terkuras dari simbol ilahi mereka. Tidak, jangan, kekuatanku. Kenapa? Esensi darahku telah diambil, dan kini bahkan simbol ilahiku pun tak luput. Seluruh kota keluarga Huai berada dalam kekacauan, wajah semua orang pucat, saat kekuatan simbol ilahi mereka mengalir dari dahi mereka ke kekosongan. Orang-orang keluarga Huai tidak tahu bahwa untuk menerobos ranah Shenwang, leluhur keluarga Huai ingin menempa fondasi terkuat untuk tubuh Huai Yusu. Nasibku ada di tanganku, bukan di surga, gumam leluhur keluarga Huai itu, matanya berkilat tajam. Tak lama kemudian, simbol ilahi di dahi Huai Yusu mengandung kekuatan yang mengerikan, mencapai puncak simbol ilahi tingkat 3. Hahaha, luar biasa. Leluhur keluarga Huai tertawa terbahak-bahak. Simbol ilahi yang terpantul di dahinya juga berada pada tingkat puncak simbol ilahi tingkat 3. Dua simbol ilahi bergabung. Setelah ini, aku akan berada di ranah Shenwang dan menjadi kultivator ranah Shenwang dengan simbol ilahi tingkat 2. Senyum leluhur keluarga Huai sungguh kejam. Dengan mengatakan itu, leluhur keluarga Huai hendak mengambil langkah terakhir. Yusu, semua milikmu akan menjadi milikku. Jiwa spiritual leluhur keluarga Huai secara bertahap meninggalkan tubuhnya dan mulai menyerbu tubuh Huai Yusu. Sekaranglah waktunya. Ekspresi Xiao Fan dingin, dan energi yang kuat meledak. Dengan jiwa spiritual leluhur keluarga Huai yang telah meninggalkan tubuhnya, saat itulah ia berada di titik terlemahnya. Duar sebuah pukulan dahsyat dilancarkan, dan Xiao Fan langsung menghancurkan ruang rahasia menjadi debu. Semua formasi di dalamnya menjadi tak berdaya, tak mampu menghentikan Xiao Fan. Siapa? Leluhur keluarga Huai merasakan aura yang kuat tiba-tiba muncul, wajahnya berubah drastis, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat. Orang yang akan membunuhmu, kata Xiao Fan dingin, pukulannya langsung mengenai dada leluhur keluarga Huai. Leluhur keluarga Huai memuntahkan darah dalam jumlah besar. Kamu. Leluhur keluarga Huai meraung serak. Gara-gara serangan Xiao Fan, jiwa spiritualnya tak lagi berada di puncak. Kalau ia mundur kembali ke tubuhnya, pengalihan tubuh ini akan gagal. Setelah ini, kekuatan Huai Yusu pasti akan meningkat pesat. Bahkan kecerdasan Huai Yusu akan kembali normal. Saat itu, Huai Yusu mungkin ingin membunuhnya terlebih dahulu. Sialan. Si leluhur keluarga Huai menggertakkan giginya dengan keras, maka leluhur keluarga Huai tanpa menghiraukan luka-lukanya, menyerbu ke tubuh Huai Yusu dalam satu tarikan napas. Kamu, melihat ini, wajah Xiao Fan berubah drastis, dan dia langsung melayangkan pukulan lagi. Namun, jiwa spiritual leluhur keluarga Huai telah sepenuhnya memasuki tubuh Huai Yusu. Kamu gila, Xiao Fan meraung. Bocah, kamu pantas mati. Suara marah leluhur keluarga Huai keluar dari dalam tubuh Huai Yusu. Kamu, Xiao Fan murka dan langsung menghancurkan tubuh leluhur keluarga Huai. Keluar dari tubuh Huai Yusu. Raung Xiao Fan. Bocah, kamu akan mati, kamu akan mati. Suara marah leluhur keluarga Huai datang dari dalam tubuh Huai Yusu. Xiao Fan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika banyak kultivator tiba-tiba berkumpul di dekatnya. Berani sekali kamu, siapa kamu? Leluhur, sialan, apa yang kamu lakukan pada leluhur? Sekelompok anggota keluarga Huai yang agresif mengepung Xiao Fan, dan selain anggota keluarga Huai, ada juga banyak orang dari garis keturunan lain berkumpul. Bunuh dia. Pada saat ini, suara marah leluhur keluarga Huai datang dari dalam tubuh Huai Yusu. Mendengar suara leluhur keluarga Huai, semua orang menghela napas lega. Sepertinya pengalihan tubuh berjalan lancar. Kamu akan pergi, bunuh dia, mati.
sekelompok orang penuh niat membunuh, menyerang ke arah Xiao Fan. Duar, duar, duar. Sialan wajah Xiao Fan muram. Dia melawan ribuan kultivator ranah Sensui sendirian, dan ada puluhan kultivator ranah Senhou di antara mereka. Kekuatan Xiao Fan sangat mengerikan, setiap pukulan yang dilayangkannya dapat menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Namun, meski begitu, Xiao Fan masih dirugikan. Bukan karena kekuatan Xiao Fan kurang, melainkan karena jumlah musuhnya terlalu banyak. Duar, 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 duar. Aura Xiao Fan sangat dahsyat, menghancurkan kota utama keluarga Huai. Para kultivator keluarga Huai dan orang-orang yang diatur oleh leluhur keluarga Huai di hadapan mereka tidak mau kalah, masing-masing memperlihatkan kekuatan yang menakjubkan. Sialan wajah Xiao Fan pucat pasi. Sekarang, jiwa dewa leluhur keluarga Huai telah memasuki tubuh Huai Yusu, dan dia tidak tahu bagaimana situasinya. Jika jiwa dewa leluhur keluarga Huai tidak terluka, dirasukinya Huai Yusu adalah suatu kepastian. Namun karena gangguan tadi, segalanya berubah. Pada saat ini, tubuh fisik Huai Yusu bergetar hebat. Yusu, tubuhmu adalah milikku. Kamu tidur, tutup matamu dan tidur. Kamu mencoba mengambil tubuhku sejak awal. Benarkan? Hehehe nak, aku leluhurmu, bagaimana mungkin aku menyakitimu? Tidur, tidur. Aku tidak mau tidur, dasar bajingan, kamulah yang membuatku bodoh. Pada saat ini, kesadaran asli Huai Yusu telah terbangun, dan kecerdasannya telah kembali normal, dan dia berdebat dengan leluhur keluarga Huai. Jika jiwa dewa leluhur keluarga Huai tidak rusak, mengambil alih Huai Yusu akan mudah, tetapi sekarang dibutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Huai Yusu, tidurlah, akulah leluhur, kamu sedang berhalusinasi sekarang, percayalah padaku, tidurlah. Bajingan, masih mau menipuku? Keluar dari tubuhku. Kamu berani bicara seperti itu padaku? Bajingan tua, ada apa dengan caraku berbicara padamu? Kamu, kekuatan esensi darah dan kekuatan ilahi yang sebelumnya telah dituangkan ke dalam tubuh fisik Huai Yusu kini bergerak, terus mengalir ke seluruh tubuh Huai Yusu. Leluhur keluarga Huai harus merebut tubuh Huai Yusu sebelum kekuatannya benar-benar menyatu. Jika tidak, jika kekuatan lawan meningkat pesat, siapa yang tahu apa hasilnya? Huai Yusu, semua ini adalah milikku, itu milikku. Keluar. Tubuh Huai Yusu bergetar, dan garis-garis cahaya darah mengelilinginya. Hehehe, sudah berapa lama? Pada saat ini, Pak Tua, yang berangkat dari Gunung Tai, tiba di atas keluarga Huai dan menatap ke bawah. Baru saja tiba, kata si Hantian dengan tenang. Pengalihan tubuh ini tidak berjalan mulus. Anak keluarga Huai ini cukup menarik. Si Pak Tua itu terkekeh, lalu menatap ke kejauhan ke arah Xiao Fan, yang sedang melawan ribuan orang sendirian, dan menunjukkan ekspresi takjub. Teman baik dia hanya di ranah Sensui, tapi dia bisa begitu berani. Dia dari mana? Dia adalah murid Akademi 10 Dewa kami. Si Hantian berkata dengan tenang, matanya juga dipenuhi dengan keheranan. Dia tahu potensi Xiao Fan kuat, tetapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Hehehe, tidak mungkin, anak itu pasti dari asosiasi 9 eliksir kami. Pada saat ini, kultivator yang berangkat dari asosiasi 9 eliksir juga tiba di sini. Hehehe, Feng Wuxiu, anak ini dari Akademi 10 Dewa kami, jadi jangan melampaui batas, kata si Hantian dengan acuh tak acuh. Si Hantian, anak ini punya token dari asosiasi 9 eliksir kami. Aku merasakannya dengan sangat jelas, dan kamu seharusnya juga merasakannya. Apa maksudmu aku ikut campur? Jelaskan, kata Feng Wuxiu dengan suara berat, tubuhnya memancarkan aura menindas yang kental. Dia bergabung dengan Akademi 10 Dewa terlebih dahulu, jadi menurutmu dia orang siapa? Si Hantian mencibir, tidak menunjukkan rasa takut terhadap Feng Wuxiu. Aduh, kalian berdua, apa yang kalian perdebatkan? Bukankah lebih baik menonton saja? Benar, kan? Kalau kalian terus berdebat seperti ini, kenapa tidak kita biarkan Gunung Tai merekrut anak itu? Kulihat anak itu punya bakat yang bagus.
Kalau dia bergabung dengan Gunung Tai, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadikannya murid terakhirku, kata Si Wen sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Si Hantian dan Feng Wuxiu menatap Si Wen dengan dingin. Si Wen, apa hubungannya ini denganmu? Tepat sekali anak ini tidak ada hubungannya dengan Gunung Tai. Aduh kalian berdua, bukannya aku berusaha mencegah kalian bertengkar. Lihat kalian sekarang, begitu picik, dia hanya junior, biarkan aja, aku tidak akan ribut lagi, mengerti? Kata Si Wen sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Si Wen, wajah Feng Wuxiu dan Si Hantian berkedut. Mereka bertiga adalah kultivator ranah Shenwang. Obrolan mereka di sini tidak dapat didengar oleh siapapun di sekitar, dan bahkan aura mereka pun tidak terdeteksi. Namun kekuatan anak ini sungguh luar biasa. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat junior jenius seperti itu. Si Wen menatap Xiao Fan yang sedang bertarung sengit di kejauhan, dan kekaguman terpancar di matanya. Memang, saat kita di ranah Sensui, aku rasa tidak ada satupun dari kita yang punya kekuatan seperti itu, desah Feng Wuxiu. Haha, dia adalah murid dari Akademi 10 Dewa kami, tentu saja dia kuat, kata Si Hantian sambil tersenyum tipis. Sudah kubilang Si Hantian, dia dari Asosiasi 9 Eliksir kami, kata Feng Wuxiu dengan marah. Dia murid dari Akademi 10 Dewa. Dia dari Asosiasi 9 Eliksir. Melihat dua orang itu berdebat lagi, Si Wen berkata dengan tak berdaya, baiklah, berhenti berdebat. Sekarang, yang terpenting adalah mari kita lihat transformasi si kecil dari keluarga Huai itu, apakah leluhurnya berhasil, atau apakah si kecil itu bisa mencapai kebangkitan, kata Si Wen dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Feng Wuxiu dan Si Hantian juga menutup mulut mereka dan melihat serempak ke arah ruang rahasia keluarga Huai. Ketiganya mempunyai pikirannya masing-masing, tetapi tak seorang pun berbicara. Hehehe, aku ingatkan kalian berdua, naik ke ranah Shenwang tergantung pada takdir, kalian tidak boleh ikut campur. Mengerti, kata Si Wen sambil tersenyum, menatap Feng Wuxiu dan Si Hantian masing-masing. Hehehe, apakah kamu perlu memberitahuku aturan ini? Feng Wuxiu berkata dengan senyum tipis, aku mengerti aturannya, kata Si Hantian dengan acuh tak acuh. Hehehe, baguslah kalau mengerti aturannya, kata Si Wen dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, di dalam ruang rahasia leluhur keluarga Huai, duar, duar, duar. Darah hitam mengalir deras di luar tubuh Huai Yusu, dan energi yang mengerikan mengalir di dalam tubuhnya Huai Yusu. Tidurlah, jangan khawatir, aku akan menjaga orang tua dan saudara-saudaramu untukmu. Tenanglah dan tidurlah, keluar dari tubuhku, ini tubuhku. Bajingan, beraninya kamu tidak mematuhiku, aku leluhurmu. Pada saat ini, Huai Yusu dan jiwa spiritual leluhur keluarga Huai bersaing ketat untuk mendapatkan tubuh. Jika Xiao Fan tidak melukai jiwa spiritual milik leluhur keluarga Huai dengan parah, leluhur keluarga Huai pasti sudah menyelesaikan semua kekuatan yang awalnya disiapkan oleh leluhur keluarga Huai, kini sebagian besar telah menjadi makanan bagi Huai Yusu. Ini memungkinkan Huai Yusu untuk bersaing dengan jiwa spiritual leluhur keluarga Huai. Huai Yusu, patuhlah tidur saja, enyahlah kamu bajingan, kamu telah menipuku selama ini. Saat ini, kecerdasan Huai Yusu juga sudah pulih. Duar, 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 anjing tua, keluar dari tubuhku. Keluar. Seiring berjalannya waktu, jiwa spiritual Huai Yusu secara bertahap menguasai, menekan jiwa spiritual leluhur keluarga Huai dengan kuat. Sialan, kalau kamu lakukan ini, kamu akan jadi pendosa keluarga Huai. Keluar, kamu yang berdosa, tua bangka. Saat itu, leluhur keluarga Huai sangat marah. Sekeras apapun ia membujuk, Huai Yusu tetap tidak mau mengalah. Keluar dari tubuhku. Keluar. Huai Yusu meraung marah, dan pada saat yang sama, ikatan antara tubuh dan jiwa spiritualnya semakin kuat. Duar. Duar. Cahaya jiwa spiritual leluhur keluarga Huai meredup. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama sebelum dilahap oleh jiwa spiritual Huai Yusu. Sialan,
Jiwa spiritual leluhur keluarga Huai menggertakkan giginya dengan keras. Pada titik ini, ia hanya bisa menggunakan cara-cara nekat. Pelahap jiwa. Jiwa spiritual leluhur keluarga Huai meraung. Sesaat kemudian, jiwa spiritualnya berubah menjadi binatang buas yang ganas, memancarkan aura yang mengerikan. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, jiwa spiritual Huai Yusu melihat kemunculan binatang buas yang tiba-tiba, dan wajahnya berubah drastis. Hahaha, tentu saja, untuk melahapmu, melahap semua yang ada di sekitarmu. Leluhur keluarga Huai menyeringai mengerikan dan mulai menyerang jiwa spiritual Huai Yusu, berniat melahap jiwa spiritual Huai Yusu dan memaksanya menyatu. Sialan, tidak, raung Huai Yusu, bertarung sengit dengan leluhur keluarga Huai yang telah berubah menjadi binatang buas. Akan tetapi, jiwa spiritual leluhur keluarga Huai, 100 kali lebih ganas, dan jiwa spiritual Huai Yusu sama sekali bukan tandingannya. Duar, duar, duar. Dengan dengungan, jiwa spiritual Huai Yusu ditelan seteguk demi seteguk oleh leluhur keluarga Huai. Ark Huai Yusu meraung serak, tapi sia-sia. Hahaha Huai Yusu, bukankah aku sudah baik padamu? Kenapa kamu tidak mau patuh memberikan tubuhmu padaku? Lihat, sekarang kamu memaksaku untuk menggunakan cara seperti itu. Ini semua salahmu. Leluhur keluarga Huai mencibir dengan kejam, melahap jiwa spiritual Huai Yusu dengan rakus. Sialan-sialan Huai Yusu jiwa spiritual melawan dengan ganas, namun sia-sia, dilahap sedikit demi sedikit oleh leluhur keluarga Huai. Hahaha, aku berhasil, teriak leluhur keluarga Huai dengan mengerikan. Pada saat ini, tubuh Huai Yusu perlahan membuka matanya. Tatapannya dingin dan hikmat benar-benar berbeda dari mata Huai Yusu sebelumnya. Hehehe, tubuh ini luar biasa. Suara Huai Yusu berubah menjadi suara leluhur keluarga Huai. Sekarang, leluhur keluarga Huai telah berhasil menyelesaikan pengalihan tubuh dan memperoleh kendali atas tubuh Huai Yusu. Duar, duar, duar. Saat berikutnya, tubuh Huai Yusu berdengung, dan kekuatan mengerikan menyatu dengan jiwa spiritual leluhur keluarga Huai. Yang pertama menyatu adalah simbol ilahi, dua simbol ilahi tingkat ketiga puncak menyatu saat berikutnya, simbol ilahi tingkat 2 muncul dari ketiadaan. Duar, simbol ilahi berwarna merah darah itu menyilaukan, seketika menerangi seluruh wilayah menengah dengan cahaya darah. Hahaha, simbol ilahi tingkat 2 telah muncul. Teriak leluhur keluarga Huai dengan mengerikan. Dengan munculnya simbol ilahi tingkat 2, wilayah menengah bergetar pada saat ini, dan bahkan wilayah atas pun terpengaruh. Pada saat ini, Si Wen, Si Hantian, dan Feng Wuxiu, setelah melihat simbol ilahi tingkat 2 yang muncul, dipenuhi dengan rasa kagum. Ini simbol ilahi tingkat 2, benar-benar muncul. Keluarga Huai ini memang luar biasa. Tingkat kedua, apakah tekanan yang ditimbulkannya begitu mengerikan hanya dengan kemunculannya? Ekspresi ketiga pria itu serius. Leluhur keluarga Huai saat ini belum sepenuhnya mencapai ranah Senwang, tetapi mereka sudah merasakan tekanan darinya. Sialan, apa dia berhasil? Xiao Fan merasakan aura mengerikan yang terpancar dari leluhur keluarga Huai, dan ekspresinya muram. Leluhur, apakah leluhur berhasil? Hahaha, leluhur berhasil. Leluhur berhasil, hebat. Semua anggota keluarga Huai tertawa terbahak-bahak, merasakan kekuatan yang datang dari leluhur keluarga Huai. Duar, 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 duar. Apa yang terjadi? Arah itu, apakah itu arah keluarga Huai? Bukankah keluarga Huai sebelumnya dikunci? Apa yang terjadi? Kekuatan ini mengerikan. Pada saat ini, semua orang di wilayah menengah melihat ke arah keluarga Huai, merasakan rasa takut. Ini aura ini membuatku ingin berlutut dan menyembah. Aku juga, apa yang terjadi dengan keluarga Huai? Hahaha, kekuatan, aku merasakan kekuatan. Belenggu, belenggu itu akan segera putus. Pada saat ini, leluhur keluarga Huai, yang telah mengambil alih tubuh Huai Yusu, merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya dan tertawa terbahak-bahak. Ranah Senwang hancurkan. Duar,
Dengan raungan dari leluhur keluarga Huai, di saat berikutnya, petir surgawi yang tak berujung meraung, dan leluhur keluarga Huai menerobos belenggunya sendiri, berhasil mencapai terobosan ke ranah Shenwang. Mengikuti terobosan leluhur keluarga Huai, cahaya suci turun dari atas kekosongan menerangi leluhur keluarga Huai di dalamnya. Ranah Shenwang, apakah ini kekuatan ranah Shenwang? Leluhur keluarga Huai menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tak terkendali. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan sensasi ranah Shenwang. Pada saat ini, leluhur keluarga Huai merasa dia bisa menghancurkan segalanya. Hehehe, kalian bertiga di sini juga. Pada saat ini, leluhur keluarga Huai mencibir, matanya menembus kekosongan. Menemukan lokasi tersembunyi Si Hantian, Si Wen, dan Feng Wuxiu. Pada saat ini, kepercayaan diri leluhur keluarga Huai membengkak, merasa bahwa dia sekarang tak terkalahkan. Hehehe, selamat, aku tidak menyangka kalau ranah Shenwang muncul lagi di wilayah menengah setelah hampir 10.000 tahun. Si Wen terkekeh. Hehehe, terima kasih, Si Wen, kata leluhur keluarga Huai sambil tersenyum tipis. Mendengar hal ini, ekspresi Si Wen tetap tidak berubah. Tetapi dalam hatinya, dia sangat tidak senang dengan leluhur keluarga Huai. Sebelumnya, setiap kali leluhur keluarga Huai melihat Si Wen, dia akan selalu dengan hormat memanggilnya senior, tetapi sekarang setelah dia baru saja mencapai ranah Shenwang dan kultivasinya bahkan belum stabil, dia berani memanggilnya dengan nama. Ranah Shenwang, lumayan, kata Feng Wuxiu sambil tersenyum, memperlihatkan dirinya. Hehehe, tak apa, takdir yang menentukan, kata leluhur keluarga Huai sambil tersenyum sombong. Feng Wuxiu, wajah Feng Wuxiu berkedut saat mendengar kata-kata leluhur keluarga Huai. Sebelumnya, saat keluarga Huai mengandalkan asosiasi 9 eliksir, sikap leluhur keluarga Huai begitu rendah hati, tetapi sekarang hehehe, selamat, selamat, kata Si Hantian sambil tersenyum tipis, juga memperlihatkan dirinya. Hehehe, Si Hantian, apa kamu tidak menyangka? Aku baru saja masuk ke ranah Shenwang dan sudah punya kekuatan yang luar biasa. Si leluhur keluarga Huai menatap Si Hantian sambil tersenyum percaya diri. Si Hantian, aku tidak menduganya, kata Si Hantian tanpa ekspresi. Hahaha, Si Hantian, kamu meninggalkan tanda di tubuhku sebelumnya, tapi sayangnya, setelah pengalihan tubuh, aku bisa menghancurkan tanda itu. Rencana besarmu gagal, cibir leluhur keluarga Huai. Hehehe, Si Hantian, tidak menyangka, ya. Xiaoxi, hahaha, si leluhur keluarga Huai tertawa terbahak-bahak. Si Hantian, Si Wen, Feng Wuxiu, mendengar kesombongan leluhur keluarga Huai, mereka bertiga terdiam. Di dekatnya, semua anggota keluarga Huai sangat gembira ketika mendengar leluhur keluarga Huai berbicara dengan begitu arogan. Hahaha, leluhur berhasil. Kekuatan leluhur pasti mengerikan sekarang. Benar sekali, leluhur pasti sangat kuat sekarang, hahaha. Dari suara leluhur, aku mendengar keyakinan penuh. Anggota keluarga Huai berbicara satu demi satu, semuanya sangat bersemangat. Hahaha, Xiaoxi, kamu tidak menyangka ini, kan? Kekuatanku sekarang sangat kuat, si leluhur keluarga Huai mencibir. Cahaya dari terobosan ranah Shenwang-nya masih berputar-putar di sekelilingnya. Feng Wuxiu dan Si Wen menatap Si Hantian, tetap diam. Meskipun sikap leluhur keluarga Huai juga mengganggu mereka, orang yang paling terganggu jelas Si Hantian. Jika perkelahian terjadi, Si Hantian saja sudah cukup. Tidakkah kamu merasa kamu terlalu sombong? Kata Si Hantian, sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Hehehe, sombong. Apa aku tidak seharusnya sombong? Apa aku tidak punya hak untuk sombong? Xiaoxi, coba katakan. Si leluhur keluarga Huai mencibir, auranya agresif. Si Hantian, apa kamu percaya aku bisa melenyapkanmu dengan satu gerakan? Si Hantian menggertakkan giginya. Melenyapkanku, hanya kamu. Si leluhur keluarga Huai menggelengkan kepalanya. Dengan nada menghina berkata, sombong. Xiaoxi, jangan berpikir bahwa hanya karena aku baru saja naik ke ranah Shenwang, simbol ilahiku tidak bisa dianggap remeh.
duar. Tepat pada saat itu, petir surgawi menyambar leluhur keluarga Huai dan menelan tubuhnya. Leluhur. Leluhur. Di dekatnya, para anggota keluarga Huai yang gembira semuanya tercengang melihat pemandangan ini, berteriak tak percaya. Jangan ribut, leluhur ini baik-baik saja. Leluhur keluarga Huai bicara dengan tenang, hanya kesengsaraan surgawi, apa yang bisa dilakukannya padaku? Duar, 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 duar. Serangkaian petir surgawi berjatuhan, terus-menerus menyempurnakan tubuh leluhur keluarga Huai. Akan tetapi, leluhur keluarga Huai tetap tanpa ekspresi, simbol ilahi di dahinya memantulkan cahaya berdarah, melahap semua petir di tubuhnya. Kamu lihat itu, Xiao Xi. Sekarang, aku bahkan bisa melahap kesengsaraan surgawi. Senyum leluhur keluarga Huai tampak gila saat dia menatap Si Hantian dengan dingin. Si Hantian. Melihat leluhur keluarga Huai dalam keadaan seperti itu, Si Hantian menggertakkan giginya karena marah, sangat menyesali mengapa dia tidak melenyapkan leluhur keluarga Huai saat itu. Namun, berdasarkan peraturan wilayah menengah, tidak seorang pun diperbolehkan menyerang mereka yang baru saja mencapai ke ranah Senwang. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh wilayah atas, dan Gunung Tai bertanggung jawab untuk mengawasi penegakannya. Hahaha, hanya kesengsaraan surgawi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Leluhur keluarga Huai menatap ke arah kekosongan dan berbicara dengan dingin. Pada saat ini, Xiao Fan terkejut melihat leluhur keluarga Huai dalam kondisi seperti itu. Sebelumnya, dia masih bisa merasakan secara kasar kekuatan leluhur keluarga Huai, tapi sekarang, dia tidak bisa mendeteksi auranya sama sekali. Aku harus pergi, Xiao Fan menghela napas. Sementara perhatian para kultivator di dekatnya tertuju pada leluhur keluarga Huai, Xiao Fan berencana untuk pergi diam-diam. Dia sudah gagal Huai Yusu, tetapi karena rencananya gagal, Xiao Fan tidak punya pilihan lain. Hehehe, mau pergi? Semut kecil, apa kamu bisa pergi? Si leluhur keluarga Huai sudah mengunci aura Xiao Fan. Saat berikutnya, leluhur keluarga Huai muncul di hadapan Xiao Fan, menghalangi jalannya. Hehehe anak kecil, kamu hampir saja menggagalkan rencana besarku. Apa kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk hidup? Seru leluhur keluarga Huai dengan dingin. Sialan, wajah Xiao Fan berubah muram, ia segera mundur, menjaga jarak dari leluhur keluarga Huai. Hehe anak kecil, apa kamu pikir kamu bisa lolos dari cengkeramanku? Leluhur keluarga Huai berbicara dengan dingin, dan saat berikutnya, sosoknya kembali muncul di belakang Xiao Fan. Xiao Fan merasakan leluhur keluarga Huai tiba-tiba muncul di belakangnya, dan wajahnya berubah drastis. Pada saat ini, Xiao Fan merasakan tekanan luar biasa, dia sama sekali tidak sebanding dengan lawannya. Hahaha nak, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah, tapi kamu akan tetap mati. Leluhur keluarga Huai berbicara dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Leluhur keluarga Huai melambaikan tangannya yang berubah menjadi tangan raksasa berwarna merah darah. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.